Hal yang keempat, ayat 5 sampai ayat yang ke-8. Lihat di situ. Kemudian ia membawa Yesus ke suatu tempat yang tinggi. Dalam sekejap mata ia memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia. Kata iblis kepadanya, segala kuasa itu serta kemuliaannya akan kuberikan kepadamu. Sebab semuanya itu telah diserahkan kepadaku dan aku memberikannya kepada siapa yang kukehendaki. Jadi jika engkau menyembah aku, seluruhnya akan menjadi milikmu. Tetapi Yesus berkata, ada tertulis, engkau harus menyembah kepada Tuhan Allahmu dan hanya berbakti Dia sajalah engkau, kepada Dia sajalah engkau berbakti. Lihat di situ. Karena itu jika motif kita, jika tujuan hidup kita hanya berkat dan berkat, saya khawatir kalau tidak kita tidak sampai kepada tujuan. Karena Injil adalah kekuatan Allah yang sanggup menyelamatkan setiap orang percaya. Injil yang benar itu mengilhamkan orang. Bahkan Roh Kudus datang juga mengilhamkan orang akan kebenaran, dosa dan penghakiman. Supaya sejajar dengan apa yang dikatakan dalam 2 Timotius pasal 3 ayat 16, bahwa semua firman yang diilhamkan Allah bermanfaat untuk mengajar, membawa orang kepada kebenaran. Pasagrafe, Theopneustos, Kai Ofelimos, pros didas kalian, mengajar orang, pros epernotosi, memberitahukan dosa, pelanggaran, ten iodio kayusune, membawa orang kepada seluruh kebenaran. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa tanpa melalui Yesus, dan kebenaran itu adalah Yesus. The truth is Jesus. Karena Yesus adalah teologi kita. Kalau seorang menjadikan materi sebagai nilai martabatnya, maka itu berarti ia menyembah setan. Perhatikan percakapan Tuhan Yesus dengan iblis di sini. Semua harta kerajaan dunia ini diserahkan, materi maksudnya, materialisme, sesuatu yang materi diserahkan kepada iblis. Karena itulah dengan cara materi, uang, kesenangan, hedonisme, pleasure dan lain digunakan iblis untuk menjerat manusia. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Next. Orang seperti ini tidak pernah bisa mengabdi kepada Tuhan. Ia akan pulang ke rumah abadi dalam kemiskinan. Hal ini sangat mengerikan, tetapi banyak orang tidak menyadari. Karena tidak mengerti atau tidak mau mengerti, iblis akan berusaha membutakan mata pengertian dari hal ini. Dan ternyata iblis berhasil membelenggu manusia dalam penjara kebutaan atau kebodohan sehingga menggiring mereka ke dalam gelapan abadi. Next. Bukan berarti salah kalau seseorang mengupayakan pemenuhan kebutuhan jasmani. Seharusnya kita mengupayakan hal ini bukan karena kita mau menjadi orang yang bermartabat dengan materi dan lain sebagainya. Lihat di sini, ia hendak mengembalikan manusia pada martabatnya. Itulah sebabnya selain dia menyediakan diri sebagai penebus dosa, ia juga datang sebagai terang, membawa terang pengajarannya. Terang di sini adalah pengertian mengenai kehidupan. Ada 2 pengertian mengenai kehidupan. Yang pertama adalah kehidupan yang bios, kehidupan yang jasmani. Kita hidup sama seperti manusia biasa, kita menikah, kita kawin, dan lain sebagainya. Tapi ada kehidupan yang bermakna berdimensi kekal, yang rohani. Kualitas hidup adalah soe, di mana kita mengenal Yesus. Kita yang sudah jatuh ke dalam dosa ini dipulihkan oleh Allah melalui penebusan. Kita percaya kepadanya melalui iman. Lalu kita dimuridkan belajar mengerti kebenaran dan melakukan kebenaran dan melakukan kehendak dan tujuan Allah menjadi sempurna seperti Bapa. Itu yang Tuhan mau dalam kehidupan kita, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Jadi hidup yang bermakna soe. Karena itu kita harus memiliki kecerdasan rohani yang disebut proneo. Cerdas rohani artinya memiliki dan mengenal, memahami keinginan dan tujuan Allah. Kita cakap untuk menerjemahkan apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Kita cakap untuk menerjemahkan keinginan Allah, kehendak Allah dalam kehidupan kita. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Next. Pengertian yang digambarkan mata yang merupakan pelita tubuh. Jika mata seseorang baik, teranglah seluruh tubuhnya. Jika matanya jahat, gelap seluruh tubuhnya. Jadi jika terang yang ada pada seorang gelap, artinya pengertian salah. Maka betapa gelapnya kegelapan itu artinya betapa bodoh orang tersebut. Kebenaran Injil yang kita pahami oleh firman Tuhan kiranya dapat membuka mata pengertian untuk menyadari kemiskinan kita. Orang yang tidak menyadari kemiskinannya adalah orang yang tidak pernah memiliki kerajaan Allah. Dalam sebuah ucapan berbahagia di atas bukit, Tuhan berkata, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena mereka akan memiliki kerajaan surga. Kata miskin di sini bukan miskin secara jasmani, karena ukuran jasmani seseorang tidak menentukan kondisi rohaninya. Tapi di sini ada miskin secara rohani.
poor in spirit. Karena itulah orang yang poor in spirit, dia harus bergantung kepada Bapa, depend to God. Dia mencari Allah. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Next slide. Ya. Ciri dari orang yang memegahkan perkara materi yang dimilikinya sebab baginya itu martabat. Yang pertama, ia akan memanfaatkan apapun termasuk Tuhan ini untuk kepentingan apapun. Lihat di bawah. Ironisnya gereja penuh dengan manusia yang masih gaya hidup ini. Kalau gereja tidak berbicara lantang, maka banyak orang Kristen akan binasa. Gereja harus menjadi tempat agar mata pengertian seorang dibukakan untuk menyadari kemiskinannya. Oleh sebab itu kita tidak boleh menghargai materi seakan-akan hal itu memberi nilai atas kehidupan kita. Semua kita di tempat ini harus setuju bahwa materi tidak boleh memberikan nilai atas hidup kita. Tetapi kebenaran, kesetiaan. Karena itu kemarin saya jelaskan salah satu poin tentang kesesatan dalam gereja 6 poin adalah bahwa gereja menekankan persembahan, menekankan uang jauh lebih penting daripada kasih, keadilan dan kesetiaan. Itu ciri penyesatan dalam gereja. Ibadah menjadi sebuah orientasi untuk orang mengumpulkan uang, dan uang dipakai untuk kepentingan diri sendiri. Perhatikan Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Nah, lagi balik ke yang tadi. Lihat cirinya adalah membanggakan perkara materi yang dimilikinya. Perhatikan Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, jika seseorang yang membanggakan materi, yang memberikan nilai, price and value ini bersaksi di sini, maka dia akan berkata, haleluya, puji Tuhan, saya diberkati oleh Tuhan dengan mobil, rumah baru. Dia menceritakan semua tentang berkat, sesuatu yang jasmani, sesuatu yang materi ditonjolkan, seolah-olah hal itu adalah penting dalam hidupnya. Tetapi kalau kita membaca kisah perjanjian baru, kita akan menemukan yang pertama adalah Yohanes Pembaptis yang dibunuh, adalah Stefanus. Dia akan bersaksi, saya percaya kepada Yesus, saya mengikuti Yesus. Tetapi ketika saya mengikuti Yesus, saya dilempari dengan batu, dan itu puji Tuhan, haleluya. Paulus akan bersaksi, saya mengikuti Yesus, saya punya segala sesuatu. I have everything in my life. When I starting to follow Jesus, I lost everything in my life. Saya kehilangan segalanya di dalam hidup saya. Karam laut, mau dilempari, dipatok ular, disiksa dan dibunuh. Bapak itu perhatikan di sini. Orang membanggakan apa yang dimilikinya. Ia memanfaatkan apapun termasuk Tuhan untuk kepentingan. The spirit of Judas. Bapak Ibu lihat Judas. Dia memanfaatkan Tuhan, mengikuti Yesus, bergaul dengan sang kebenaran itu, mengikuti dia hidup, makan sehidangan dengan Tuhan. Tetapi dia menggunakan Tuhan untuk kepentingannya. Ada ayat pada Injil yang kita bisa baca, kita menemukan bahwa Yudas mengatakan itu karena dia sering mengambil uang. Ketika ada perempuan yang datang mau mengurapi kaki Yesus, dia berkata, minyak ini terlalu mahal, mengapa harus mengurapi Yesus? Bukankah dijual, dibagikan kepada orang miskin? Mengapa dia mengatakan demikian? Karena dia sering memakai uang kas. Lihat di situ. Memanfaatkan Tuhan termasuk kepentingan, dan salah satu ciri ajaran sesat, memanfaatkan Tuhan untuk kepentingan seperti ini. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Karena itu gereja harus menjadi tempat agar mata pengertian seseorang dibukakan untuk menyadarkan kemiskinannya. Ini yang perlu kita sampaikan, kebenaran yang sejati. Next. Ya. Karena itu Paulus menulis begini. Tetapi karena Kristus, maka semuanya yang dahulu saya anggap sebagai sesuatu yang menguntungkan, sekarang menjadi sesuatu yang merugikan. Paulus punya segala sesuatu. Dia punya dignity, dia punya kehormatan, dia punya nama baik, dia punya harta, dia punya pengikut. Semuanya dia punya gelar, semua dia punya. Dan dia dipandang, itu sebuah kehormatan, sebuah prestise yang seharusnya bukan dicari oleh manusia pada zaman ini. Tetapi bukan hal itu penting pada mata Allah. Tuhan memakai kepintaran Paulus dan lain untuk tujuannya. Karena itu jika kita punya segala sesuatu, kehormatan, status sosial, kekayaan, dipakailah untuk kemuliaan Tuhan, bukan untuk dia sendiri. Paulus punya, dia menganggap bahwa semua yang dia punya di masa lalu itu, sebelum dia berjumpa dengan Yesus, sebagai sesuatu yang berharga. Tapi setelah dia berjumpa dengan Tuhan Yesus, semuanya tidak berarti. Dan dia menempatkan Yesus sebagai yang utama. Bahwa Christ is my life orientation. Lihat, bukan dari hal tersebut, tetapi malah segala sesuatu yang saya anggap sebagai hal yang merugikan saja. Yang saya miliki sekarang ini lebih berharga, yaitu mengenal Kristus Yesus Tuhanku. Karena Kristus, maka saya sudah melepaskan segala-galanya. Saya anggap semuanya itu sebagai sampah saja, supaya saya hanya bisa mendapatkan Kristus. Our dignity di dalam Tuhan Yesus. Lihat, nilai keberhargaan kita ada di dalam Tuhan Yesus, tidak ada di dalam siapapun. Nilai keberhargaan kita, nilai diri kita adalah ketika kita bisa merenovasi diri kita, kita bisa berlaku jujur bagi orang lain.
Kita bisa menggunakan keuangan dengan takut akan Tuhan. Kita bisa belajar mengasihi orang lain. Seperti yang kemarin kita belajar tentang ibadah. Ibadah yang sejati. Yang pertama dalam Roma 12 ayat yang pertama adalah kita mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang sejati di hadapan. Dikata sacrifice, ibadah harus ada sacrifice, ada persembahan, ada pengorbanan. Tubuh kita seperti perjanjian lama, domba, dia harus dibakar, dikulutin. Kita harus membunuh, mempersembahkan hidup kita, kedagingan kita dipersembahkan. Kita mematikan kedagingan kita, persembahkan hidup ini bagi kemuliaan Tuhan sebagai persembahan yang harum. Itu ibadah yang sejati supaya kita dapat mendapatkan kehendak Allah. Lalu ibadah yang murni adalah kita mengunjungi janda-janda yatim piatu dalam kesusahan mereka. Bapak Ibu, uang itu hanya kertas yang ditulis angka oleh manusia lalu ditandatangan oleh gubernur BI supaya punya nilai intrinsik dan nilai nominal. Nilai nominal itu ada 100.000, 2.000, 3.000 nilai nominal. Tapi nilai intrinsik adalah tanda tangan gubernur, cap negara supaya uang itu bisa dipakai, diedarkan. Uang itu disimpan di dompet supaya ketika dicabut keluar cepat. Tapi kalau uang disimpan di sini, waduh mama, orang Papua bilang, kalau uang sudah disimpan di sini atau di sini, keluarnya lama, tidak bisa. Karena itu uang disimpan di sini. Saya kadang-kadang bilang ke diri saya, Tuhan, kalau saya jadi orang hamba Tuhan yang diberkati, saya punya mimpi. Bagi diri saya mimpi itu tidak salah, tapi saya sering bermimpi, Tuhan, kalau saya hamba Tuhan, saya diberkati di kota ini, saya mau bikin mobil satu untuk orang-orang sakit dari orang Kristen, dari tempat lain, dari mana-mana. Saya bikin ambulans di desa-desa, jadi orang bisa telepon langsung ke sini. Pemerintah punya ada juga, ya berjalan dengan baik. Tapi saya mau juga misalnya gereja bertumbuh, ada ambulans jemput orang, kemudian ada mobil jenazah. Saya bermimpi, punya mimpi orang-orang miskin, kemudian yang berkekurangan kita sekolahkan, bikin asrama, itu mimpi. Jadi bukan untuk diri sendiri, punya mimpi saya. Iya, punya mimpi. Kalau sudah punya uang banyak, wah, kita bangun sesuatu pelayanan yang besar buat kota ini. Itu dream. Mudah-mudahan Tuhan menghendaki. Next. Orientasi kita lagi, ini gambarnya. Orientasi kita akan mempengaruhi apa yang kita lihat dan dengar. Kemudian mempengaruhi pikiran. Pikiran akan mempengaruhi perasaan akan mempengaruhi penilaian, dan penilaian akan mempengaruhi keputusan. Keputusan mempengaruhi tindakan, tindakan menentukan hasil apa yang kita peroleh. Karena itu di dalam memilih, memutuskan, bertindak, kita harus melihat Kristus. Bertanya dulu, this the will of God to me to do this, to do that. Apakah ini kehendak Allah bagi saya untuk melakukan ini, melakukan itu, and others. Pandangan yang berorientasi artinya pandangan yang mendasari pikiran, perhatian atau kecenderungan peninjauan untuk menentukan sikap, arah, tempat kiblat yang tepat dan benar. Karena itu orientasi kita sebagai orang Kristen, sebagai murid, our orientation as a Christian, as a disciple is follow Jesus. Tidak ada yang lain, mengikuti Yesus. Mengikuti Yesus keputusanku, mengikuti Yesus keputusanku, mengikuti Yesus keputusanku. Ku tak gentar, ku tak gentar. Nah, ku tak mundur atau ku tak gentar sama saja. Lihat next. Karena itu hal yang paling utama bagi kita adalah lihat, saya bikin gambar dari sebelah kiri ke sebelah kanan. Itu urutannya. Prime salvation. Martabat kita adalah dikembalikan kepada rancangan semula Allah. Itulah keselamatan. Tidak ada martabat yang sehebat ini. Karena kita dipulihkan. Kita yang dulu sampah, yang berdosa, unvalue, tidak bernilai. Tapi ketika kita diangkat, direngkuh oleh Dia, diadopsi oleh Dia, dikasih pelegalan, huios, menjadi anak Allah, kita diberikan nilai, value, martabat. Dari daging kita, tubuh jasmani kita mati aja nggak ada harga. Iya, Bapak Ibu lihat, manusia jatuh ke dalam dosa, understanding mereka rusak, pengertian mereka rusak. Keluar dari taman, kemudian mereka harus percaya kepada Yesus, menerima karya penebusan itu. Lalu sampai akhir adalah mereka mengikuti Yesus. Ikut Yesus, pikul salib. Jadi kalau ada orang mengajar ikut Yesus, tidak pikul salib.